Shalom. Sangat bersukacita melihat pergerakan dan pertumbuhan iman yang kita peroleh kalau kita rajin, setia, ya, konsisten bergabung di dalam program Bible Study online CK7 ini, maka kita akan mendapatkan arahan-arahan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, dan tentunya isi hati Tuhan ditumpahkan bagi kita semuanya. Dan saya percaya, bukan hanya yang menyampaikan firman Allah, tapi yang mendengarkan dan menerimanya, sama-sama diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita mengimani apa yang kita percayai ini, dengan iman yang sungguh-sungguh dan bulat kepada Allah, maka berkat-berkatnya pasti akan dilimpahkan buat kita semuanya. Nah, hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Ulangan pasal yang ke-7. Kalau kemarin kita belajar tentang Shema Israel, dengarkanlah Israel, sebelum kau masuk ke tanah perjanjian, apa yang harus kamu lakukan? Dan sekarang, Tuhan memberikan sebuah tuntunan, bagaimana memperlakukan orang Kanaan, di mana tempatnya akan diduduki bangsa Israel. Bagaimana caranya menghadapi orang Kanaan? Karena tempat itu, tempat yang dijanjikan Allah, segera akan dimasuki oleh bangsa Israel. Dan sebelum kita membaca, merenungkan, mari kita minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan pengertian ilahinya kepada kita semuanya. Kita hampiri Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah, terpujilah Engkau Yesus, Raja yang mulia. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kasih setianya melimpah. Laraba shekera laraba yara laraba yara kina laraba shekera laraba yara laraba yara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, mustahil bagimu. Amen. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes, Lord. Kami percaya akan Engkau ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, Yesus. Tak pernah berubah. Kami percaya sungguh hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya. Kami meletakkan iman kami di dalam-Mu. Sebab Engkau Allah yang dapat dipercaya. Semua janji-Mu ya dan amin Tuhan. Uralara pasikir alara bayara alara bayara alara bayara alara bayara alara bayara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu untuk kami semuanya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin Tuhan. Amin Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Amin. Haleluya. 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 Hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percayai. Hal-hal lain, pribadi-pribadi lain, manusia-manusia sulit untuk dipercaya. Tetapi Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Kepadanyalah kami menaruh harapan dan iman kami. Hanya kepadamulah kami meletakkan masa depan kami. Sebab Engkau Allah yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi kami. Engkau menjamah kami. Engkau membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Dan kalau kami akan melanjutkan pembelajaran kami, kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, menjamah kami, menuntun kami, membawa kami kepada kebenaran yang hakiki ini, yaitu firman-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kami siap belajar di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita saudara. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Perjanjian Lama halaman 199. Kita akan belajar tentang bagaimana memperlakukan bangsa-bangsa di Kanaan, di mana tanahnya akan diduduki oleh bangsa Israel. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Pertama-tama kepada Abraham, dilanjutkan kepada Ishak, dan diteruskan kepada Yakub sampai kepada keturunan mereka 12 suku itu. Seperti apa kisahnya? Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ulangan 7. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia Tuhan, telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka. Garis bawah ini saudara. Menumpas mereka. Ditumpas sama sekali. Ya, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan janganlah engkau mengasihi mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu
bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia. Allah memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai di sini dulu, saudara. Nah, saudara, apa yang kita baca ini merupakan sebuah peringatan buat bangsa Israel bahwa nanti kamu akan masuk ke tanah perjanjian. Bangsa-bangsa sudah menghadang engkau. Lalu apa yang harus kamu perbuat? Musa memperingatkan kepada bangsa Israel ini dengan nasihat-nasihat yang penting buat mereka. Nasihat secara umum untuk berpegang kepada perintah-perintah Allah. Ini secara umum. Secara khusus, Musa berpesan kepada bangsa Israel menjaga diri mereka untuk tetap bersih dari semua persekutuan dengan para penyembah-penyembah berhala. Tadi ada kata-kata tentang mereka harus dimusnahkan sama sekali. Artinya jangan disisakan. Jangan disisakan. Karena nanti punya potensi untuk membawa bangsa Israel menyembah ilah-ilah mereka. Makanya dengan tegas Allah memerintahkan untuk membinasakan semua musuh Israel di depan atau di tengah-tengah bangsa Kanaan itu. Mereka harus menumpas habis. Ya, bangsa ini sudah diberikan Tuhan kepada mereka, saudara. Dan Tuhan bilang, jangan sayangkan mereka. Jangan mengadakan persekutuan dengan mereka. Sebab nanti kalau sampai anak-anakmu mengawinkan dengan anak-anak bangsa itu, maka mereka akan terpikat, akan menjadi bagian dari bangsa itu. Makanya dalam ayat 3 dan 4 dikatakan, jangan dan tidak boleh kawin dengan orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka harus merusak dan memusnahkan mesbah-mesbah, patung-patung mereka. Dan bahkan tidak boleh mengambil perak, emas, perunggu yang ada di kuil-kuil mereka. Tidak boleh. Intinya begini, pokoknya yang berbau Kanaan, berbau 7 bangsa tadi tidak boleh disentuh, tidak boleh dibiarkan, dan tidak boleh ada. Semua dimusnahkan. Allah punya tujuan, saudara. Tujuannya apa? Nanti akan kita jelaskan. Nah, untuk menegaskan perintah ini, Musa menunjukkan bahwa mereka harus melakukannya. Harus melakukannya. Sebagai apa? Sebuah kewajiban. Keharusan. Ini mesti dilakukan. Mengingat apa, saudara? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Ayat 6 ya. Yang kedua, mereka punya alasan untuk melakukannya. Sebab Allah memilih mereka sejak dari pemilihan Abraham, Ishak dan Yakub itu. Dan ini yang penting. Syarat-syarat yang mengikat mereka di hadapan Allah itu diikatkan oleh komitmen yang abadi dan kuat. Seperti Allah berfirman kepada Abraham,
lewat covenant, lewat perjanjiannya yang kuat dan mengikat itu. Demikianlah diperbarui kepada Ishak anak Abraham. Allah juga mengingatkan kembali kepada mereka, kepada keturunan Ishak itu, bahwa dia pernah berjanji akan memberikan tanah Kanaan. Selanjutnya dilanjutkan dengan kepada Yakub dan keturunannya sampai kepada mereka ini. Syarat-syarat ini mengikat, tidak boleh dilanggar. Ini sebuah kewajiban, tidak boleh dilalaikan. Mereka harus melakukan dengan segenap hati. Ini peringatan keras Musa buat mereka, saudara. Nah, tujuannya apa sih, saudara? Tujuannya adalah untuk kepentingan mereka sendiri sebenarnya. Sebab di sini dijanjikan apa? Jika mereka beribadah kepada Allah yang benar, yang esa, yang ehad itu, mereka akan diberkati. Mereka akan sejahtera. Itu selanjutnya di ayat 12 sampai 15 itu. Sebenarnya peraturan ini, ya, kewajiban ini, tugas-tugas ini yang harus membinasakan, ya, yang harus mengusir lalu membersihkan Kanaan dari 7 bangsa tadi demi kepentingan bangsa Israel sendiri. Perikop di ayat 12 kan janji berkat. Kalau engkau melakukan dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Ini artinya perintah ini demi kepentingan orang Israel sendiri. Sama seperti kita, saudara. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, sebenarnya apa sih? Demi kepentingan kita juga. Demi berkat yang kita terima. Demi perkenanan yang Tuhan berikan buat kita. Itu. Dan berikutnya adalah begini. Jika mereka tidak menghalau, ya, kalau mereka tidak menghalau, maka Allah akan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa itu. Ingat ya, ayat 17 dan seterusnya itu. Kalau engkau tidak menghalau, kalau engkau tidak mengusir, kalau engkau tidak memusnahkan mereka, aku sendiri yang akan menghalau bangsa-bangsa itu sehingga tidak mengganggu engkau. Coba saudara. Coba itu. Tuhan mana yang seperti Tuhan Allah Israel? Sedemikian cintanya Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan dia berjanji akan menghalau itu semuanya. Ingat ya, aku sudah menetapkan mereka harus binasa. Jadi tinggal kamu melangkahnya. Kalau kamu gak melangkah, aku tetap akan menghalau mereka. Karena mereka memang bangsa yang tidak mengenal aku. Itu intinya, saudara. Dari sini kita belajar bagaimana Allah sedang memberikan sebuah pelajaran. Bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap musuh-musuh Allah. Terhadap musuh-musuh bangsa Israel. Tidak boleh ada kompromi. Kerjasama gak boleh. Wong membiarkan hidup saja tidak boleh, apalagi kerjasama. Apalagi kawin mengawinkan. Tidak boleh. Ya. Nah, ini semuanya, saudara, demi bangsa Israel. Mungkin saudara bertanya seperti ini, Pak, apakah tidak berlawanan dengan perintah Allah di dalam Ulangan pasal yang ke-5? Ya, ayat 17, jangan membunuh. Seperti yang tertulis dalam 2 Loh Batu. 1 firman Allah berkata, jangan membunuh. Sementara mereka ini suruh membunuh. Sekarang Israel diperintahkan untuk tidak bergaul, tidak mengasihi, menumpas 7 bangsa yang mendiami tanah perjanjian, serta membumi hanguskan agama dan budaya mereka. Bagaimana kita bisa memahami pikiran Allah yang berbeda-beda seperti ini? Saudara, kita harus mengerti akan maksud-maksud Allah. Ya, perintah ini untuk mengusir bangsa Israel, untuk membunuh 7 bangsa tadi, ya, ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan Israel agar membenci bangsa-bangsa dan budaya lain, tidak. Tetapi
untuk mengajarkan kepada Israel betapa Tuhan mengasihi mereka dan setia kepada perjanjiannya. Sebab kalau bangsa-bangsa ini tidak diusir, tidak dikuasai, dan tidak dikalahkan, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Semuanya ini diperintahkan Tuhan. Bukan untuk mengajarkan supaya bangsa Israel itu adalah ras yang kejam. Ya, diperbolehkan melakukan apa saja. Tidak. Sebab alasan yang utama begini, saudara. Selain bangsa Israel harus masuk ke tanah perjanjian, tanah Israel, tanah Kanaan, bangsa-bangsa yang disebut Tuhan tadi, saudara, itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang kejam. Kejahatannya tidak jauh seperti orang Mesir. Kejahatannya tidak jauh seperti orang Babel. Kejahatannya tidak jauh seperti Sodom dan Gomora. Intinya mereka memang layak dimusnahkan. Jadi kalau Tuhan izinkan bumi hanguskan, bunuh mereka, kalahkan mereka, Tuhan tidak sedang menggagalkan perintahnya tentang jangan membunuh. Ini pengertiannya, saudara. Nah, alasan dari semuanya ini adalah karena bangsa-bangsa asing itu apa? Membenci Tuhan. Dan yang paling parah lagi nanti mereka akan menyeret orang Israel masuk ke dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mengerti kan kita sekarang? Mengapa Allah memerintahkan itu semuanya? Artinya memang Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Satu, bangsa itu layak dihukum. Yang kedua, nanti kalau tidak dimusnahkan, mereka akan menyeret kalian loh. Untuk menyembah Allah lain loh. Sementara di pasal yang ke-6 dari kitab Ulangan, aku kan pernah berfirman. Ya, Shema Israel, hanya satu Allah. Namun kalau kamu terpikat oleh bujuk rayu mereka, maka engkau punya Allah banyak. Sebab mereka bangsa yang memiliki Allah yang banyak. Dewa-dewa yang banyak, sembahan yang banyak. Jadi sekarang kita mengerti ya, mengapa Allah mengizinkan bangsa Israel membunuh 7 bangsa tadi. Ya, 7 kerajaan tadi. Supaya apa? Supaya mereka hidup di dalam perkenanan Tuhan dan tidak terseret kepada penyembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, saudara, kita tidak diajarkan untuk hidup ya, untuk memusuhi orang lain. Injil tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh, untuk membenci. Tidak, Allah tidak ingin kita menciderai itu. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita menjauhi mereka, tujuannya supaya kita tidak terseret kepada cara hidup mereka. Allah tegas. Untuk hal ini Allah tidak kompromi. Kita ini memang pewaris dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan gerejanya, orang Kristen, itu masuk di dalamnya. Untuk mengasihi, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tapi khusus kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang yang menjerumuskan kita untuk jauh dari Tuhan, wajib kita jauhi. Ya tidak kita bunuh secara fisik, saudara. Ya, tidak kita musnahkan secara fisik. Tapi wajib kita jauhi. Supaya apa? Kita tidak terseret oleh cara-cara hidup mereka. Ya. Berteman, silahkan cari teman sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sahabat, saudara harus tahu persis yang harus membawa saudara kepada hidup yang benar. Berteman, Allah mengizinkan. Tapi kalau memilih teman dekat atau sahabat, saudara harus tahu persis siapa mereka. Kalau mereka menjauhkan saudara dari Tuhan, tolak, jauhi. Bahkan firman Tuhan kata, usir. Enggak main-main, kita tidak kompromi dengan mereka. Jangan sampai iman kita kepada Tuhan Yesus, jangan sampai kepercayaan kita kepada Allah yang satu itu dirusak oleh persahabatan yang menghancurkan kita kepada penyembahan-penyembahan ilah-ilah lain. Ini maksudnya. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Ya. Tuhan sedemikian mengasihi kita. Seperti Tuhan sedemikian mengasihi bangsa Israel.
Tuhan menginginkan kemurnian di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak mengizinkan kita dikotori oleh motivasi-motivasi yang mencemarkan hidup kita. Seperti Tuhan memerintahkan bangsa ini menghalau 7 bangsa itu. Demikianlah kita di masa perjanjian baru ini. Jangan bersahabat dengan dosa. Jangan bersekutu dengan kejahatan. Jangan ambil bagian dalam cara-cara duniawi. Sebab kejahatan, dosa itu menjadi musuh Allah. Jangan sampai kita terseret kepada hal-hal seperti itu. Seperti bangsa Israel diminta Tuhan, jangan sampai kamu terseret kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Aku pilih engkau. Aku keluarkan engkau dari Mesir. Aku sertai engkau di padang gurun. Aku siapkan tanah perjanjian bagimu. Itu rancangan dan rencanaku yang mulia bagimu. Jangan ternodai dengan bangsa-bangsa lain yang memang sudah ada di catatan Tuhan akan dihukum. Itu maksudnya. Saya teringat kepada Lot, saudara. Waktu dia masuk ke Sodom dan Gomora. Sebenarnya Allah tidak mengizinkan Lot ke situ. Tapi karena pandangan mata jasmaninya melihat itu di sebelah sungai Yordan itu. Penuh dengan mata air dan rumput yang hijau. Maka dilayangkan pandangannya lalu dia berkemah di luar Sodom. Tapi lama-lama Lot menjadi warga negara Sodom. Harusnya dijauhi. Harusnya Lot tidak ambil bagian dalam kehidupan orang Sodom. Karena Lotnya di bagian, makanya hidupnya seperti itu. Sampai nanti melahirkan keturunan Edom dan Amon. Kenapa? Karena budaya Sodom sudah merasuk di dalam diri Lot dan kedua anak perempuannya. Dari perkawinan yang harusnya tidak boleh. Lot kepada 2 anak perempuan melahirkan 2 bangsa yang menjadi musuh besar bangsa Israel. Yaitu Amon dan Moab. Seperti inilah yang Tuhan larang bangsa Israel untuk bergaul. Karena Allah pengen benih Israel yang kudus dan mulia itu melahirkan benih-benih yang lain yang kudus dan mulia pula. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini, saudara? Tetap murni di hadapan Tuhan. Jauhi kejahatan. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Sebab kita adalah anak-anak perjanjian. Milik kepunyaan Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain, supaya mereka juga percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah Ulangan pasal yang ke-7. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami diberi peringatan oleh Tuhan lewat bangsa Israel yang harus menghalau, mengalahkan, membumi hanguskan bangsa-bangsa yang ditetapkan Tuhan. Tempat-tempat penyembahan, berhala-berhala, bahkan perak emas yang melekat di dalamnya tidak boleh disentuh oleh mereka. Bukan karena Allah sedang mengajarkan kekejaman bagi bangsa Israel, tapi Allah sedang mengajarkan tentang kemurnian hidup bagi bangsa Israel. Supaya tidak ikut penyembahan kepada ilah-ilah lain. Supaya mereka tidak terseret kepada budaya-budaya bangsa itu. Demikian pula kami sekarang, Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kami, menetapkan kami menjadi bangsa pilihan Allah. Imamat yang rajani, anak-anak Allah yang kudus. Tuhan mau kita tidak kompromi dengan dosa. Tidak main-main dengan penyembahan berhala. Dan tidak terseret kepada hal-hal yang membuat Tuhan marah kepada kami. Ingatkan kami ya Tuhan, kuatkan kami supaya kami tetap lurus berjalan di dalam terang firman-Mu. Dengan demikian, kami sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan. Seperti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, demikianlah kami menjaga hidup kami tetap murni, kudus dan mulia sampai ke surga yang Tuhan janjikan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk pembelajaran pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya.
Berkati keluarga demi keluarga. Masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang di tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang buntu jalan Tuhan bukakan. Dengan demikian, semua berkat yang dijanjikan digenapi dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.